Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Telkom ya teman-teman ya. Di perdagangan hari ini Telkom naik ya 3%, dan beberapa saham juga ada yang merah, ada yang hijau ya. Akra naik lagi 6%, kemudian MDIY naik 3,8%, BRI naik, BCA naik, perbankan naik ya. Bank Mandiri juga naik, lumayan nih. BNI naik dikit. Yang tertekan ini saham batubara ya, karena harga batubara anjlok nih teman-teman. Mungkin nanti menuju support kuat ya, seperti tahun yang lalu ya, harga terendah di sekitar $115 ya. Mumpung turun, teman-teman yang mau koleksi saham-saham batubara itu udah saatnya mulai masuk ya. Jangan malah kebalikan ya. Saat turun kita cut loss, saat sahamnya hijau kita masuk ya. Jadi akhirnya malah kita rugi. Nah, kalau teman-teman pakai metode dividen investing tuh ya lebih santai lagi, nggak ada istilah apa ya, cut loss atau terjebak, atau nggak ada istilah itu. Kalau sahamnya turun, portofolio minus nggak masalah, yang penting lotnya nambah gitu aja. Karena dengan nambah jumlah lot, potensi dividen kita berikutnya ya semakin besar ya. Nah, ini Telkom ini ada isu sahamnya mau diangkat sampai 4.000 ya. Apakah benar ya nih? Ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kita coba lihat ya secara historis Telkom itu bagaimana ya. Ini newsnya coba ini. Ini tanggal 7 Januari kemarin ya. Laba turun tanggal 27 Desember. Nah, ini proyeksi, udah proyeksinya udah 23 Desember nih ya. Akhir tahun melonjak naik ya. Tapi kalau secara kita lihat secara chart, secara teknikal, memang Telkom ini masih berpotensi untuk masih turun lagi ya teman-teman. Ini cuman sekarang kan ada pantulan ya. Mudah-mudahan ini bisa tembus ke 2.700 ya. Kalau tembus 2.700 dia lanjut sampai ke 2.900 ya. Kalau ke 4.000 saya nggak tahu ya. Tapi ini targetnya kalau 3.000 dulu ya. Kalau Telkom bisa tembus sampai 2.900 dia bisa sampai 3.000 ya. Kalau 4.000 gitu, wih, di sini ya 4.000 di Februari 2022. Coba kita lihat momen Telkom naik ya teman-teman ya. Momen naik ke 4.000 itu tahun berapa? Ini nih. Oh, ini udah 3.000. Yang di bawah 3.000 ya. Ini 2021 tuh 3.000 ya Telkom. Jadi sekarang itu udah balik ke ini teman-teman. 2020. Wih, baliknya ke 2020 ya. Coba kita lihat ya. 2020. 2024 itu 2.700. Bulan Juni kemarin 2.700 ya. Habis itu naik sampai pertengahan Juli ya, sampai 3.200. Habis itu terkoreksi lagi. Nah, ini karakter Telkom tuh kalau naik tinggi banget nih teman-teman, lihat nih. Jadi bulan Juni 2024. Coba kita lihat. Ini mendekati dividen kalau nggak salah nih. Ini November sampai 4.000 ya, Januari sampai 4.000, Februari sampai 4.000 lebih ya. Habis itu baru koreksi tajam. Apa kalau bulan sebelumnya, coba tahun-tahun sebelumnya ya. Ini kita lihat teknikalnya aja teman-teman, secara grafik aja ya, tanpa melihat isu-isunya ya. Sebenarnya ini kan ada isu-isu ya strategis ya, misalnya pendapatannya naik apa turun gitu kan, dapat proyek berapa gitu kan, labanya naik turun. Nah ini ya November dia 2021
melesat sampai Januari, Februari, sampai Maret, bahkan sampai April ya. April tuh naik tinggi, habis itu kebanting ya, turun jauh. Jadi memang Telkom nih karakteristiknya seperti ini teman-teman. Jadi kalau pegang saham Telkom ya jangan inilah ya, istilahnya jangan baperan ya, lihat aja. Nih kalau dia turun tuh ya turunnya jauh banget ya. Ini lihat nih. Tahun 2019 nih sampai 4.000. Kemudian 2020 anjlok nih sampai 2.500. Nah, kalau kita lihat secara teknik ini ya, MACD sama Bollingernya coba. Ya, ini sebenarnya ada perlawanan teman-teman ya, cuman tipis banget. Jadi masih rawan koreksi ya. Kalau koreksi nanti paling di 2.500. Tapi kalau besok itu lanjut dia tembus 2.700 ya itu bisa ya minimal di sinilah 2.800 masih oke lah ya. 2.800 ya jangka panjangnya ya lumayan itu sampai 3.000 ya. Kalau kita lihat chart daily-nya nih teman-teman. Sebelumnya kan terkoreksi 6% di Telkom. Kemarin baru menguat 3%. Jadi targetnya mungkin di 2.750 sampai 2.800 dulu ini sepertinya lah ya. Ini kita lihat teknikalnya udah tembus belum ya, masih di bawah MA5 ya, masih belum kuat ya. Foreign coba kita lihat. Foreign mulai masuk dikit-dikit. Nah, Telkom ini kan dividennya ada teman-teman. Jadi walaupun sahamnya turun tapi dividennya ada. Jadi masih mending lah. Kalau teman-teman pegang yang saham dividennya ada itu lebih tenang. Walaupun harga sahamnya turunnya jauh juga nih ya. Harga sahamnya turun sampai 30% ya setahun. Tapi kalau teman-teman dividen investing ya, ini paling tidak kan hold sampai 5 tahun ya. Kalau 5 tahun itu dividen rata-rata Telkom misalnya 7% aja, 5 tahun itu sudah cuan 35% ya, tanpa memperhitungkan naik turun harga sahamnya. Apalagi kalau teman-teman beli setiap harga sahamnya turun, beli di harga bawah, itu lumayan ya teman. Coba kita lihat histori dividennya ya. Imbal hasilnya sekitar 6,9 ya, hampir 7%. Biasanya dibagi bulan Juni atau Mei, sempat juga bulan Juli ya. Tapi kebanyakan bulan Juni ya. Jadi nanti mendekati bulan Juni itu Telkom naik teman-teman biasanya. Nih dividennya itu sekitar 170-an ya. Ini kalau kita lihat IPS-nya naik, harusnya dividennya naik walaupun dikit. Ya anggap aja 170 lah dividen. Kalau 170 dengan harga Telkom yang sekarang 170 dibagi 2650 ya 6,4% ya, lumayan lah. IPS-nya naik berapa ini? Oh, IPS-nya masih turun teman-teman, masih tertekan ya. IPS-nya tuh masih turun 7%. Jadi dividennya mungkin lebih kecil, nggak sama dengan kemarin ya, mungkin ya sekitar 6% ya, nggak 6, sekian. Kemungkinan itu ya. Coba kita lihat beritanya juga, ada nggak berita Telkom nih ya. Saham Telkom loncat, ada yang bilang harganya bisa segini. Nah, ini kalau kita mencermati berita seperti ini tuh harus bijak teman-teman ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kadang berita-berita seperti ini tuh memang dibuat untuk trader-trader biar masuk ya. Retail-retail biar masuk, kalau masuk nanti bandarnya jualan. Cuman kalau kita lihat data-data yang disampaikan di sini itu kelihatannya memang beberapa menunjukkan positif ya. Jadi memang target jangka panjangnya mungkin bisa aja Telkom itu sampai 4.000 ya, bisa aja. Cuman tahun berapa gitu ya. Bisa jadi 2025 ini atau 2026. Kalau kita lihat
bursa global juga naik ya kebanyakan. Coba kita lihat. Wall Street kemarin naik ya, sekarang anjloknya karena udah naik cukup besar ya. Saham-saham teknologi kemarin kan naik banyak itu ya. Cuman sekarang anjlok ya. Itu bisa jadi seperti itu juga ya. Jadi nanti diangkat dulu baru turun. Jadi itu teman-teman. Jadi nggak usah galau lah ya. Kalau teman-teman pegang saham yang dividennya besar ya, itu nggak usah galau. Apalagi blue chip ya seperti Telkom ini. Walaupun masih kalah sih ya dengan batubara ya. Jadi Telkom itu ranknya sekitar 6%, 7% ya, itu hampir sama dengan Astra lah ya. Astra itu sekitar 6%, 7% ya. Ntar. Astra, coba grafiknya 1 tahun turun 14%. Masih bagus Astra teman-teman. Tadi Astra itu turun 14%, tapi dividennya 7%. Coba lihat. Dividennya malah sekarang 10% ya. Jumlah dividennya 98 ya. 98, tapi harga sahamnya cuman 4.800. 98 dibagi 4.800. Loh, 2%. Bentar, ini 2 kali berarti. Dividennya 2 kali nih Astra harusnya. Coba tak cek dulu ya. Oh iya. Bulan Mei. Jadi nanti bulan Mei itu final. Interimnya ini 98. Jadi bulan Mei nanti 42, anggap aja 421 ya. 421 tambah 98. 421 tambah 98 dibagi harga saham sekarang berapa ini Astra? 4810. Iya, di atas 10 nih. Masih mantap Astra ya. Mendingan Telkom ya. Nah, ini pilihan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pegang saham-saham yang sektor otomotif atau sektor teknologi ya, ini Astra atau Telkom nih menarik ya. Dan harga sahamnya Astra ini kalau nggak salah 5 tahun berapa gini? Oh, malah lebih ini ya, nggak turun banyak ya. 5 tahun tuh 30%. Kalau Telkom tadi 5 tahun turun berapa ya? Telkom 5 tahun turun 33%, malah lebih banyak Telkom. Dividennya lebih bagus Astra. Ya, itu pilihan. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup, silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.